Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahril Salman Nur dengan NIM E1 E1 22143. Baik, langsung saya di sini video kali ini tentang penjelasan subnetting. Nah, kita ketahui bahwa subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP class. Contohnya A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, bahwa kita ketahui subjaringan atau subnet adalah pembagian logis dari suatu jaringan IP. Praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. Nah, kita ulangi, praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih disebut subnetting. Semua komputer yang termasuk dalam sebuah subnet dialamatkan dengan bit group umum, identik dan paling signifikan dalam alamat IP mereka tersebut. Oke, baik, kita bagaimana itu cara melakukannya subnetting? Tentu yang pertama itu menentukan jumlah subnet ya, yang dihasilkan oleh subnet mask, terus menentukan jumlah host per subnet. Nah, terus yaitu menentukan subnet yang valid. Nah, menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet dan menentukan host-host yang valid untuk tiap subnet. Nah, kita tahu bahwa tujuan dari subnetting itu ialah sebagai berikut: untuk mengefisienkan pengalamatan, atau misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 kurang 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Nah, kita ketahui terus meningkatkan keamanan jaringan. Nah, ini keuntungan ya untuk menggunakan subnetting. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meningkatkan keamanan jaringan dapat dilakukan dengan melakukan teknik subnetting. Nah, memisahkan jaringan menjadi subnet dapat mengontrol aliran lalu lintas menggunakan ACL, QoS, atau peta route. Nah, kita ketahui bahwa sekarang jika Anda tidak menggunakan komputer Anda untuk mengakses situs web tertentu, Anda dapat mengubah alamat IP mereka menjadi 127.0.0.1 yang merupakan alamat localhost. Jika Anda menggunakan Google Chrome, inilah yang terjadi saat setelah diaktifkan. Oke. Nah, kita ketahui kapan itu subnetting boleh dilakukan atau digunakan. Itu subnetting adalah teknik yang umum digunakan di internet. Jadi dia umum ya, untuk mengefisienkan alokasi alamat IP dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan alamat IP. Teknik ini bisa digunakan oleh administrasi jaringan untuk memecah jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Baik. Nah, ini subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Seperti tadi yang saya jelaskan, ada kelas-kelasnya A, B, dan C mungkin IP address-nya. Nah, dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam pihak network tersebut. Nah, kita ketahui ini berapa subnet mask 24? Ya, 24 diambil dari perhitungan bahwa 24 bit subnet mask diselubung dengan binary 1. Atau dengan kata lain, subnet mask adalah satunya sampai 8 kali, terus titik, satunya lagi sampai 8 kali titik, 1 sampai 8 titik, terus 0 sampai 8 ya titik.
Nah, konsep ini yang disebut dengan CDR atau Class Inter-Domain Routing yang diperkenalkan pertama kali tahun 1992. Oke. Nah, ini fungsi IP address ya, sebagai alat untuk mengidentifikasi atau antarmuka jaringan. Alamat IP dianalogikan sebagai apa ya? Alamat rumah agar paket data yang dikirim dapat sampai tujuan atau perangkat yang tepat. Nah, contohnya itu kelas IP address itu ada kelas A, B, dan C ya. Itu ada jumlah-jumlah maksimal ya kalau tidak salah. Terus apalagi ya? Nah, kita ketahui bahwa ini kita ketahui ini ya, apa ya, cara mengatur IP address atau bagaimana cara membuat IP address ya. Ya, yang kalau tidak salah itu yang pertama itu access control panelnya. Terus yang kedua itu pilih network adapternya. Terus pilih lagi propertiesnya. Nah, pilih internet protokol version 4. Oke. Atau IP4. Nah, masukkan IP address and subnet mask secara manual. Terus save setting. Habis save setting kembalikan lagi ke DHCP. Oke. Mungkin itu videonya tentang subnetting. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.